galau dalam hidup saudara, atau kepepet sesuatu hal, maka pelajaran ini, pelajaran untuk menikmati hidup adalah aku harus tenang. Amin. Aku tidak boleh kemana-mana, aku harus tenang, aku harus statif, tidak boleh bingung, tidak karu-karuan seperti orang tidak waras. Aku harus tenang, aku harus tetap waras. Pikiranku, kesadaranku, panca inderaku, hubunganku dengan Kristus harus tetap bagus. Karena ketika aku tenang, aku berdiri tetap, Tuhan yang maju berperang ganti aku. Amin. Sebab anak-anak Tuhan, kenapa Gembala Sidang saudara sangat memforsir, menekan, mendorong, mempush saudara, ayo maju, ayo harus lebih dekat, harus lebih dekat pada Tuhan. Kenapa harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena ada momentum saat-saat yang tidak baik dalam hidup kita. Saat-saat di mana kita kejeglong, saat-saat di mana kita bahaya, musibah dan lain sebagainya. Tidak semua jalan mulus. Sebab kalau Anda dan saya, kita adalah orang yang bisa dipegang oleh Tuhan, orang yang bisa dipercaya oleh Dia, tidak ada kekhawatiran babar belas di dalam hidup kita. Katakan, saya tidak ada kekhawatiran babar belas. Itu rahasianya di sini. Jadi kalau seorang jemaat Tuhan, anak Tuhan, saya atau saudara, dalam satu masalah, kita ini bingung, kita ini galau. Lebih dari galau, bahkan kita ini sampai kehilangan akal sehat. Tanya sana, tanya sini, tabrak sana, tabrak sini. Ketok pintu sana, ketok pintu sini. Saudara, maka engkau tidak akan menerima pertolongan Tuhan. Belajar tenang. Artinya datang ke rumah Tuhan, atau datang ke kebaktian, atau di rumah saudara berlutut di ujung kaki Tuhan, ketemu Tuhan Yesus. Tuhan, hamba mau tenang, hamba mau tetap berdiri, tidak goyah. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Pada kapan? Hari ini. Coba. Saudara menerima kekalutan, saudara menerima kepepet hari Kamis atau hari Jumat. Engkau harus percaya pada hari ini. Pada hari tersebut berarti tidak akan lama dibiarkan. Saudara yang kekasih, belajar apa-apa menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan belajar apa-apa dipegang sendiri. Aku mampu, aku bisa. Engkau tidak kuat, tidak akan kuat. Kegalauan, saudara, ataupun grogi mengalahkan ketakutan, loh, saudara. Orang yang grogi, dia berani naik ke menara yang tinggi, ya, ke BTS yang tinggi, dia bisa naik ke lantai ke berapa puluh dan dia berani menjatuhkan dirinya. Dia tidak takut sama sekali. Itu kalau orang grogi. Jadi apa yang bisa mengalahkan ketakutan seorang yang tidak punya Tuhan? Cuma grogi. Kalau dia sudah grogi, dia tidak takut. Dia lihat bawah, aduh dalam sekali. No problem, aku akan terjunkan diri. Asal aku bisa mati. Saudara. Jadi di sini kita melihat orang membutuhkan kelepasan. Kalau dia dilepaskan, dia menikmatinya. Ketika masalah ada, dia bisa menikmatinya. Ingatkah saudara pada Mazmur 23, Mazmur Gembala? Dia menghidangkan makanan di hadapan lawan-lawan. Coba. Ketika engkau dalam galau, engkau dipepet, engkau diserang dari segala pihak. Engkau dalam keadaan pecundang, engkau dalam keadaan yang sangat terhina dan tertekan. Tetapi, katakan tetapi Tuhan Yesus Kristus turun tangan buat saya. Bahkan menyediakan hidangan buat saya. Coba, saudara harus punya keyakinan macam begini. Itu sebab orang bisa hidup nikmat apa tidak. Bukan karena faktor berapa uang dia punya. Bukan karena faktor harta benda ataupun segala macam fasilitas yang dia miliki dalam rumahnya.
atau yang dia bisa dapatkan. Tetapi orang bisa nikmat hidup kalau dia dilepaskan ketika dia kepepet dan Tuhan yang bekerja buat dia. Itu dia menikmati hidup. Sebab itu anak-anak Tuhan, kedekatan saudara kepada Yesus itu penting sekali. Amin. Kalau saya dan saudara jauh dari dia, ketika grogi datang, panik datang, kepepet datang, saya katakan tadi yang bisa mengalahkan ketakutan hanya grogi. Yang bisa mengalahkan ketakutan hanya kalut. Ketika kalut yang ambil pimpinan dalam hidup saudara, pada jiwa dan pikiran saudara, panca indera saudara, engkau tidak kenal takut sama sekali. Itu namanya bunuh diri. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kelepasan seseorang adalah dari tangan Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah datang pertolongan kita. Amin. Kapanpun terjadi dalam hidup saudara, engkau yakin engkaulah pemenangnya. Amin. Haleluya. Saudara, dalam Mazmur 71 ayat yang ke-13, tolong dibaca. Supaya saudara tidak grogi ya. Dan saudara belajar bisa bertahan ketika orang mempermalukan saudara. Orang membuat saudara menjadi pecundang, orang membuat saudara menjadi malu banget. Engkau bisa bertahan. Ya. Pernahkah saudara baca ayat ini? Ya, saya pernah beberapa kali baca. Mazmur 71 ayat yang ke-13. Apakah dia? 1, 2. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Amin. Jadi tadi jangan takut. Satu pihak, satu sisi yang kita baca tadi ya. Tuhan yang turun tangan. Kau berdiam diri, stand still. Berdiri tetap. Artinya kamu tidak boleh goyah. Kamu tidak boleh grogi. Kamu tidak boleh panik. Kamu tidak boleh kehilangan akal sehat. Stand still. Berdiri tetap. Aku yang bekerja. Jadi aku itu bekerja, kata Tuhan, kepadamu anakku. Katakan, Tuhan bekerja kepada saya dengan mendatangkan ketenangan. Dan ketika saya tenang, Tuhan mendatangkan pertolongan. 2, Tuhan juga bekerja kepada musuh-musuh saya. Karena Tuhan yang akan menangani mereka. Amin. Ya, biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Coba lihat, biarin aja. Engkau dibikin malu kayak apapun. Sepertinya engkau seperti satu ekor burung onta yang kalau ada apa-apa dia akan menggali lubang di tanah, di pasir, dan dia memasukkan kepalanya di sana. Dia pikir dengan aku memasukkan kepalaku, aku akan aman. Gak taunya leher dan badannya yang gede itu masih ada di luar. Tapi engkau tidak. Katakan, bila Tuhan menjamin saya, apapun yang terjadi, saya safe. Jadi dibutuhkan keberanian untuk mengalahkan diri sendiri. Ternyata demikian. Kalau saudara tidak bisa mengalahkan diri sendiri, saudara juga nafsu, saudara juga emosional, saudara juga kriminal. Saudara, Tuhan lepas tangan. Tapi ayat ini meneguhkan saya dan Anda, biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwamu. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan, yang merencanakan celakamu. Mereka tidak akan berhasil. Mereka justru membawa engkau lebih mulia. Itu aja hasilnya. Dari yang mereka kerjakan untuk bikin kamu celah, bikin kamu malu. Mereka keliru. Aku akan mengangkat kamu lebih mulia.
Jadi saudara mesti tahu perbedaannya anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, setiap keadaan aku bisa tetap menikmatinya. Katakan amin. Jadi saudara, perlukah saudara kecil hati menghadapi persoalan? Tidak usah. Kenapa? Karena kalau saudara stand still, katakan stand still. Berdiri tetap. Tidak goyah. Tidak grogi. Tidak panik. Maka Tuhan turun tangan. Tuhan mempermalukan musuh saya. Menghabisin mereka. Tuhan mempermuliakan saya. Amin. Siapa mau menikmati hidup? Angkat tangannya, pejamkan mata. Tuhan Yesus, saya ingin pulang dan mulai malam ini menikmati hidup saya di dalam segala perjanjian Tuhan yang tidak bisa berubah. Dalam nama Yesus, saya pegang janjimu. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena engkau akan memberi kekuatan yang ajaib kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.